Om Om Swastiastu. Swastiastu. Salam Indonesia, pemirsa Bali TV. Kita berjumpa lagi dalam program khusus. Kali ini kita dialog bersama dengan salah satu tokoh masyarakat. Beliau adalah putra Bali, namun kiprahnya tentu sudah di level nasional dan sudah kita kenal bersama. Dan langsung saja kita sapa beliau adalah Bapak Gede Sumarjaya Linggih, SEMAP. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Dember Sapunapi Gatre. Becek pagi ini cerah rupanya. Cerah ceria. Dan kita sedang berada di kediaman beliau ini pemirsa. Dan topik kita kali ini adalah membangun desa menuju Bali yang gemilang. Waduh. Gimana ini menurut Bapak untuk topik yang kita pilih? Begini, kita tahu bahwa Bali ini adalah 70% penduduknya, mungkin lebih dari 70% penduduknya itu ada di desa. Sehingga kalau kita membangun di desa, maka kemungkinan besar akan bisa mensejahterakan lebih banyak lagi orang Bali. Karena selama ini kita tahu bahwa pertumbuhan yang tinggi, pembangunan yang syarat dengan pertumbuhan itu adanya di kota. Sehingga mari kita coba untuk melihat potensi yang ada di desa yang selama ini barangkali terlupakan atau memang barangkali menjadi nomor 2 dan nomor 3 sasaran daripada pembangunan itu. Padahal kalau kita tahu bahwa penduduk kita di sana adalah hampir 70%-nya yang mesti kita mesti kita bangkitkan perekonomiannya, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita yaitu mensejahterakan masyarakat kita itu benar-benar bisa terwujud. Nah, kembali kita ke desa. Ke desa ini kalau di Bali ini luar biasa sebenarnya potensi desa. Pertama itu yang paling utama yang saya lihat budaya orang Bali. Budaya orang Bali ini adalah budaya yang sangat welcome. Kita tahu orang Bali itu kalau kedatangan tamu, baik itu tamu dari luar desanya maupun tamu dari mancanegara apalagi, langsung itu, wah itu tamu. Nah langsung diservis dengan baik ya. Atau kalau datang dari desa lain, dia lagi nggak punya yang disuguhkan, bisa ngebon di sebelah untuk membeli gula, untuk menyuguhkan kepada tamunya. Begitu penghormatan orang Bali, begitu toleransinya orang Bali terhadap pendatang, baik itu pendatang dari luar desanya, maupun pendatang dari luar pulau, maupun pendatang dari mancanegara. Nah, ini merupakan sebenarnya kekuatan yang luar biasa kalau kita bangkitkan. Tapi kalau tidak dibangkitkan juga menjadi jelek juga. Gitu. Nah, yang kedua, kita mempunyai alam. Ya, alamnya itu baik yang tinggal di pegunungan maupun yang tinggal di pantai, mempunyai alam yang sangat berbeda dan beragam. Yang mampu kita eksplor dengan baik. Tumbuhan banyak yang tumbuh, baik itu di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Kemudian juga kegiatan masyarakatnya, ya, lifestyle masyarakatnya, baik itu di kota maupun di pegunungan maupun di pantai, itu banyak sekali yang menarik sebenarnya untuk dinikmati. Jadi oleh karena itu maka kita melihat potensi desa ini kalau dibangkitkan itu akan sangat membawa dampak yang pertama pertumbuhannya akan meningkat, yang kedua akan terjadi pemerataan pertumbuhan itu sendiri, yang ketiga akan timbul pelaku-pelaku baru. Yang selama ini kalau kita melihat pertumbuhan di kota, pertumbuhan di tempat-tempat pariwisata, justru pemerataannya kurang, pelakunya malah bukan dari kita lebih banyak. Saya melihat di daerah Nusa Dua misalnya, pelakunya itu lebih banyak orang luar. Dari sekian hotel yang ada di BTDC, ya cuman ada, kalau nggak salah itu cuman ada 1 hotel yang miliknya orang Bali, dan kebetulan yang miliknya orang Bali itu juga sahamnya lebih kecil daripada yang dari luar. Nah ini menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkualitas. Oleh karena itu kita perlu pertumbuhan berkualitas, yaitu pertumbuhan dengan pemerataan, dengan timbul pelaku baru, di mana kita harus menumbuhkannya di desa. Kalau kita melihat potensinya sekarang ini, di desa itu ada 2 potensi yang sangat menarik. Pariwisata dan pertanian. Nah, kalau kita melihat pariwisatanya, maka banyak sekarang ini di desa-desa kita banyak kamar-kamar nganggur yang sebenarnya mampu kita buat standar untuk menjadi sebuah penginapan dan kita pasarkan, maka itu akan menjadi homestay yang benar-benar homestay, di mana tinggal di rumah penduduk, tinggal di rumah masyarakat,
bersama-sama masyarakat mereka bergabung, tentunya dengan standar-standar, tetap standar-standar internasional masih terpenuhi. Misalnya kamar mandinya tetap bersih, ya, ada tisu, terus wanginya juga ada pewanginya, terus kemudian melipat kasurnya juga dengan benar, melipat spraynya dengan benar, melipat bantalnya dengan benar, kemudian penyajian juga nanti penyajian makanan apanya yang lebih kepada standar-standar internasional, yaitu healthy, yaitu clean, terus kemudian lebih kepada condong untuk organik, karena ke depan itu adalah itu yang menjadi isu utama, bukan isu utama lagi, tren kepada makanan-makanan yang benar-benar mampu membawa kesejahteraan, mampu membawa kesehatan di masa yang akan datang. Waduh, menarik sekali nih Pak. Jadi tepat memang pemirsa tetap menyaksikan kita karena nanti tentu akan ada banyak lagi pembahasan. Namun sebelum lanjut, kita perlu mengenal beliau lebih dekat, bahwa ternyata beliau kiprahnya di nasional itu sudah 3 kali periode sebagai anggota DPR MPR RI, dan beliau tentu sudah di berbagai komisi ya Pak ya, dan saat ini di Komisi 6 kebetulan. Sekarang Komisi 6, Oke. sempat di Komisi 4, sempat bidang pertanian, bidang kelautan sempat, terus kemudian sempat sampai ke bidang agama juga sempat, Komisi Kesehatan juga sempat, Komisi Ekonomi di Komisi 6, sempat juga Komisi Energi juga sempat. Energi Jadinya juga. cukuplah sebagai pengalaman di hidup saya di DPR. Mudah-mudahan nanti berguna untuk ya kita perjuangkan lagi apa-apa yang menjadi kemungkinan untuk bisa lebih mensejahterakan masyarakat Bali. Iya, dan tentunya karena beliau sempat di berbagai komisi itu, jadi beliau sudah mengenal permasalahannya sampai di masyarakat. Jadi sudah benar-benar mengenal secara faktual permasalahan yang ada di masyarakat seperti apa. Dan di tahun 99 ternyata Bapak juga sempat sebagai Conference Director untuk Asia Pacific Conference Junior Chamber Internasional. Dan itu Ya. pesertanya berapa itu Pak? Itu pesertanya 3.500. Kebetulan waktu itu kondisi negara kita sedang pada posisi reformasi. Di mana Tahun pada waktu itu 99. 99, pada waktu itu Bali agak sepi oleh pengunjung wisatawan. Nah, adanya konferensi ini mengobati sedikit daripada sepinya wisatawan ke Bali, sehingga dengan 3.500 cukup bergairah waktu itu Bali, dan ternyata Bali itu aman sehingga menjadi promosi yang baik kepada 22 negara. 22 negara. Nah, peserta. promosi yang baik bahwa Bali aman, Bali nyaman, dan kita mendapatkan best Asia Pacific Conference waktu itu. Jadi aspek penyelenggara Asia Pacific Conference GCI paling baik di dunia selama sepanjang perjalanan GCI ini. Waduh, dan saat itu Bapak sebagai Conference Director, Director. ya. Jadi yang mempersiapkan segala sesuatunya di kondisi yang sedang sulit ekonomi saat itu. Kalau bahasa Indonesianya ketua panitia. Ketua panitia, betul sekali. Dan Bapak juga mantan ketua HIPMI dan juga ketua Kadin Bali ya. Iya, betul. Jadi banyak sekali ini aktivitas beliau, dan ini hanya beberapa saja yang saya highlight untuk pemirsa. Dan beliau juga sangat memperhatikan tentunya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan perdamaian dunia, sehingga Pak Demer adalah salah satu dari pencetus, pencipta gong perdamaian, yang itu sudah diinstal di 50 negara, Pak, ya? 50 negara sekarang, bahkan yang paling pertama justru India. India. Ya, setelah India, Cina mengadopsi kita, terus dan akhirnya berkembang ke beberapa negara, karena isu ke depan yang paling penting itu adalah perdamaian. Kita tahu bahwa ke depan ini kalau dua negara bertikai itu bisa menghancurkan bumi. Kalau dulu mungkin beberapa negara bergabung terjadi perang dunia ke-1, kedua itu masih merupakan perang biasa saja, tapi ke depan ini sangat penting perdamaian itu, karena kalau dua negara bertikai itu bisa menghancurkan seluruh bumi. Maka dari itu kita mencoba untuk menggaungkan perdamaian ini seluas-luasnya, dan nanti kita akan mencoba nanti seluruh
gong yang kami pasang di seluruh dunia akan bersama-sama pada detik yang sama kita akan memperingati perdamaian, kita akan pukul bersama, kita akan mengumandangkan nyanyian perdamaian, kita akan menayangkan seluruh kegiatan-kegiatan tentang perdamaian itu untuk mengingatkan kita sebagai manusia yang pada intinya adalah kita sama. Gitu. Dan ternyata itu pesan yang disampaikan melalui dicetuskannya gong perdamaian. Baik pemirsa, kita akan jeda iklan, setelah ini kita akan kembali. Baik, kembali bersama kami pemirsa Bali TV, masih bersama Bapak Demer dan kita masih membahas tentang pembangunan Bali yang gemilang ke depan dan itu dilakukan dari desa. Karena Bapak sudah melaksanakan ini ya. Jadi kalau Bapak lihat tahun ke tahun dan saat ini kita sudah berada di 2017. Perkembangan desa itu SDM, kemudian infrastruktur dan geliat ekonominya itu seperti apa kalau Bapak amati? Begini, kalau di desa pemuda saya melihat masih kita melihat beberapa pemuda itu masih mentalnya untuk menjadi pegawai. Karena barangkali wawasannya yang belum nyambung. Tapi ketika mereka diberikan wawasan, saya beberapa kali seminar atau memberikan motivasi untuk berwirausaha, mereka ternyata keinginannya luar biasa ingin berwirausaha itu sendiri. Karena dengan berwirausaha lebih bebas gitu ya, mengatur waktunya lebih bebas gitu dan kemungkinan untuk mendapatkan penghidupan yang layak juga sangat memungkinkan. Sehingga ketika saya memotivasi, maka mereka antusias. Nah, saya melihat gini, di desa tersebut yang bisa dikembangkan yaitu pariwisata masih banyak. Karena kalau dulu nggak mungkin ini dikembangkan. Karena kalau dulu itu kita bikin brosur aja, mencetak brosur aja udah mahal. Betul. Belum lagi kalau kita mencetak brosurnya 5.000 sumpamanya, terus kita mau bawa ke luar negeri, mau bawa atau ke dalam negeri, setengah mati untuk menyebarkan yang 5.000 itu. Bahkan kalau menyebarkan 5.000, mungkin hanya sehari setelah itu dibuang. Tapi sekarang ini sangat mungkin menyebarkan potensi suatu desa, ya, dan diketahui sepanjang masa, dan bisa diakses di bagian negara kutub utara sekalipun dalam detik yang sama. Sehingga kalau kita sekarang ini mengeksplor atau mulai memasarkan atau mulai mempromosikan yang namanya pariwisata desa di Bali, itu akan sangat-sangat bisa menjadi andalan pariwisata kita ke depan. Bayangkan ya, Bali kita masyarakatnya yang ramah, ya, mereka akan menerima dengan welcome. Ada kegiatan tari, ada kegiatan ngukir, ada pohon-pohonan yang beragam, kayak pohon nangka, ada pohon salak, ada pohon cengkeh barangkali yang tidak dimiliki oleh di Eropa karena mereka mempunyai 4 musim yang tidak memungkinkan, buah-buahan tropis, termasuk juga rempah-rempah yang hidup di sana. Termasuk Australia, 11 tidak memungkinkan. Jadi mereka terbatas sekali tentang pepohonan. Sementara kita hidup di Khatulistiwa ini sangat-sangat memungkinkan banyak hal yang bisa kita ungkapkan, banyak hal yang bisa mereka pelajari dari kehidupan di desa. Dan saya melihat di desa kita ini itu beragam sekali. Kalau kita melihat di daerah pegunungan, ada yang bikin tua, ada yang bikin, termasuk bikin, kalau tua itu rangkaiannya bikin gula. Gula merah itu yang sekarang lagi tren, orang nggak mau lagi, lebih banyak yang bos-bos itu kalau mengisi gula lebih banyak ke gula merah ketimbang gula putihnya itu karena lebih sehat gula merahnya. Kemudian kita melihat juga banyak potensi buah-buahan di daerah, terutama di daerah yang dingin ya, jeruk dan sebagainya. Kalau kita ke bawah lagi itu ada di bagaimana padi, ya, bagaimana pohon mangga, kemudian bagaimana itu kegiatan sehari-harinya orang cari lindung, bagaimana orang di pantai jadi nelayan dengan memancing dan sebagainya, atau mencari kerang, mencari ikan-ikan kecil di pinggir laut. Ini kegiatan-kegiatan yang mempunyai sesuatu experience yang berbeda bagi mereka dan selalu akan menarik hati. Apalagi kalau kita melihat nantinya ini di pantai dan di pegunungan, hampir semua di desa-desa itu rata-rata mempunyai daya tarik seperti halnya air terjun, ya,
Ya hampir semua punya, ada yang kecil, ada yang besar gitu, ada yang menarik, ada yang tidak. Tapi semua punya. Belum lagi kalau kita mengeksplor yang namanya pura-pura yang ada di desa. Di Bali itu setiap desa paling tidak memiliki 10 pura, minimum itu. Ada pura Dadia, ada pura desanya, dan sebagainya. Ini menarik untuk diceritakan. Dan tidak kurang kalau yang ingin eksplor di desa itu bisa 4 hari mereka tidak kurang bahan untuk untuk berwisata di desa tersebut. Apalagi kalau kita bicara ke depan itu adalah orang lebih ke organik, lebih ke healthy, ya lebih ke green. Maka di desa lah makanan yang sehat sekarang, karbohidrat yang sehat itu katanya umbi-umbian itu. Bahkan nasi adalah kurang sehat untuk karbohidratnya. Maka apa yang ada di desa? Sele yang dulunya katanya makanan orang miskin gitu lah. Sekarang ini saya lihat teman-teman di Jakarta yang kaya-kaya pagi-pagi itu lebih banyak kepada sarapan sele, sarapan keladi. Jadi potensi ini sebenarnya kalau di desa itu sangat murah kalau ini disajikan dengan baik gitu ya. Ini akan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa. Dia mendapat menikmati alam dengan O2 yang banyak, kemudian makanannya organik gitu ya. Terus kemudian nanti siangnya ayam kampung disediakan. Ya, karena kalau di Amerika sekarang itu ayam yang peliharaan yang kita sebut broiler sekarang ini dengan ayam kampung itu harganya 100% lebih mahal ayam kampung. Jadi kalau di kita kan sama aja lah karena di kampung namanya juga gitu. Terus kemudian sayur-sayur yang dipetik langsung dari tegalannya sebelum mereka makan. Ini sebuah experience yang luar biasa yang sebenarnya mahal gitu. Karena organik ini mahal. Kalau menurut mereka itu organik mahal. Kalau di kita memang murah kelihatannya karena metik langsung gitu. Tapi bagi mereka ketika mereka sajikan di restoran dan sebagainya, harga organik itu jauh lebih tinggi daripada harga yang biasa. Karena kita ini sekarang sedang akan dilanda sebentar lagi yang namanya deglobalisasi. Yang disebut deglobalisasi itu adalah kontennya lokal, ya, tapi global prinsip. Nah, kontennya lokal itu kayak makanan lokal dan sebagainya. Tapi global prinsip tidak bisa dilupakan. Bersihnya tidak bisa dilupakan, ya. Terus cara penyajiannya yang sehat tidak bisa kita tinggalkan gitu. Nah, terus juga nantinya justru yang global udah mulai ditinggalkan. Teman orang-orang kita masih halnya mungkin merek-merek makanan burger yang global, terus ada ayam yang global itu sudah mulai ditinggalkan coba kita lihat di daerah-daerah yang wisata dan sebagainya, mereka nggak mau kalau boleh untuk makan yang makanan junk food istilahnya. Jadi kalau kita ini kita eksplor dengan baik dan ini pasarnya akan sangat luar biasa besar. Nah kemudian kalau kita melihat juga di desa ini, kita bertaninya masih sangat tradisional. Kalau di luar negeri, kalau kita minta Israel seumpamanya atau di Iceland, ya mereka mempunyai suhu tidak sebaik kita, tidak segampang kita, nikmat kita gitu. Yang kata lagu juga bahwa tongkat dan kayu pun gitu jadi tumbuhan di sini. Betul. Jadi tanaman. Jadi kalau kita lihat memang sepanjang tahun kita punya matahari, ya. Tinggal kita sekarang memanfaatkan matahari ini dengan baik, yaitu irigasinya kita baik, terus pengolahan bibitnya baik, pupuknya baik, maka kita akan survive ke depannya. Dan saya kemarin mendengar dari teman baru datang dari Israel, itu kalau kita bikin greenhouse mereka itu bisa sampai 100 ton tomat dalam 1 hektar. Bayangin 1 kali panen gitu. Nah, artinya kita cita-cita boleh sampai sana, tapi kita masih kepada tahapan-tahapan mungkin bibit kita harus baik, kemudian pupuk kita bagus, ya. Kemudian juga pintar memilih komoditi. Komoditi apa sih yang kita banyak import gitu. Di samping menolong negara menjadi substitusi import, pengganti barang import, kemudian juga komoditi apa yang kita bisa ekspor yang mempunyai nilai ekonomis. Karena kalau nilai ekonomisnya tinggi, maka semangat untuk bertaninya lebih besar. Tapi kalau nilai ekonominya rendah, orang malas jadi petani. Saya contohkan saja, kalau kita kalau di Tajun itu ada di daerah saya, itu cengkeh. Cengkeh per hektarnya kira-kira bisa menghasilkan 250 juta per tahun. Mereka kerja cuma 3 bulan. Jadi pemupukan,
ngampat istilahnya, membersihkan di ini, terus kemudian memetik, kemudian memupuk 3 bulan. Setelah itu mereka santai-santai, menghasilkan hampir 250 juta per tahun. Jadi kalau punya 1 hektar ya gajinya 20 juta per tahun, enak jadi petani. Tapi kalau sekarang disuruh dipaksa umpamanya untuk menanam kedelai biasa, tapi jangan ngomong kedelai edamame ya. Kedelai biasa umpamanya sekarang ini mereka disuruh 1 hektar. Mereka disuruh untuk nanam, dikasih bibitnya, dikasih pupuknya gratis. Ya, tapi hanya menghasilkan dalam 1 periode mungkin 10 sampai 15 juta. Ya, 10 sampai 15 juta kalau kali 3 kali berarti kan cuma 45 juta. Kalau 15 kita anggap 45 juta. Ini belum lagi sibuknya per 3 bulan itu terus sibuk terus. Kemudian per hektarnya cuma 45 juta, 4,5. Jadi kalau 45 juta sekitar 4 juta. Nah, sibuknya setengah mati, tanahnya itu kan nggak menarik kalau kita paksakan ke situ. Tapi kalau kita berikan komoditi yang bagus ya, lada misalnya untuk ditanam, atau jeruk, dokopon misalnya ditanam, ini akan sangat menarik. Saya yakin kalau yang sudah mempunyai tanah di desanya akan kembali ke desanya ketimbang jadi pegawai di PNS atau menjadi pegawai di sebuah restoran gitu, atau menjadi sebuah pegawai di toko gitu ya. Akan kembali ketimbang dapat 2 sampai 3 juta per bulan, lebih baik yang 20 juta tapi kerjanya juga cuma 2 jam per hari, datang ke kebun, lihat kebunnya, beres-beres sedikit, terus kemudian balik. Nah, ini yang potensi-potensi inilah yang mesti kita kembangkan bersama, karena kalau potensi ini tidak kita kerjakan, kita keroyok bersama-sama, termasuk pemerintahnya ini mengeroyok sekarang ke desa, mulai fokus ke desa, mereka akan tertinggal terus karena mereka minim pendidikan, ya, mereka minim informasi. Nah, oleh karena itu, disinilah tugas pemerintah. Ya, jangan lagi bicara di kota, biarkan kota itu berkembang begitu saja, dia akan berkembang itu, perekonomiannya akan berkembang. Sudah jalan itu, swasta yang akan mengerjakan itu ya. Cuman yang di desa ini yang mesti kita perhatikan. Fokusnya. Ya, mereka itu sebenarnya semangat sekali. Tinggal apa yang mereka butuhkan. Ya, mereka butuhkan motivasi, mereka butuhkan informasi, ya, mereka butuhkan apa-apa yang menjadi kekuatan ekonomi baru di desa tersebut. Ya. Kembali saya sampaikan bahwa 2 hal, pariwisata dan pertanian itu sendiri. Kalau pariwisatanya ya udah jelas, kalau sekarang ini tinggal murah sekali untuk mempromosikan desa. Karena begitu difoto, semua punya smartphone, di desa tersebut ada banyak pengangguran dari pariwisata yang D2, D3, yang bisa memelihara kamar-kamar, ya. Ketiga, kalau kita mempromosikannya cukup dengan angin gitu, karena internet banyak yang gratis sekarang, ya, tidak perlu sewa internet gitu, banyak yang gratis, tinggal upload dan hubungkan dengan internasional. Memang ada kendala sedikit nih soal perpajakan, tapi mau nggak mau, suka tidak suka, kayak kita bicara sekarang Airbnb, ada sebuah perusahaan yang mengelola rumah-rumah orang, yang mengelola wisata-wisata yang rumah pribadi dijadikan wisata. Ini sekarang sudah hampir dia mempunyai 60.000 kamar di seluruh dunia. Dan paling besar di dunia. Hilton pun kalah sekarang ini. Hanya dalam 6 tahun dia mengembangkan itu. Nah, ini sebenarnya tinggal di link, tidak pakai biaya, dan masyarakat jadi kalau ada tamunya mereka tidak banyak kos gitu, karena mereka hidup di lingkungan mereka. Saya akan mencoba ini juga di desa-desa, mudah-mudahan nanti desa-desa kita bisa kita promosikan dan potensinya luar biasa. Saya bilang bahwa lifestyle kita, orang Bali budayanya berbeda. Karena orang Bali mempunyai kekuatan, tidak seperti terus terang kita bandingkan dengan suku lain. Ya maaf, saya bandingkan dengan suku lain karena memang kita tahu bahwa suku lain kalau kedatangan tamu dia tidak welcome, kadang-kadang itu berbeda sekali dengan kita. Kalau kita orang Bali sangat toleransi, dan ada yang bilang bahwa orang yang paling toleransi di dunia adalah orang Bali. Cuman ada juga baru berarti untuk masyarakat Bali ini. Tapi ada juga yang bilang orang yang tidak paling toleransi itu
ketika orang Bali ketemu dengan orang Bali gitu. Waduh, itu yang perlu Mudah-mudahan digarisbawahi. gitu ya. Mudah-mudahan itu kita bisa hilangkan yang orang Bali ketemu dengan orang Bali tidak toleransi gitu. Tapi kalau di dunia terkenal bahwa kita adalah orang yang sangat Masyarakat terbuka, yang toleran. sangat toleransi. Dan itu teman Itu dari satu kemarin saya kekuatan waktu juga, keluar Pak, ya. negeri saya bicara, teman bilang begitu, orang Bali paling toleransi di dunia ketika dengan orang lain. Oke, luar biasa. Jadi ada pesannya ini pemirsa, tadi sudah mendengarkan banyak sekali ternyata memang potensi-potensi desa yang bisa digali. Karena sebenarnya kalau berbicara tentang desa, desa itu sudah terbentuk dan sudah keasriannya sudah terjaga. Baik ada maupun tidak ada pariwisata, desa itu tetap berjalan Berjalan sedemikian sendiri, rupa. ya. Bahkan ada potensi baru yang bisa diangkat ternyata karena pemirsa katakanlah seperti yang disampaikan oleh Pak Demer, tidak perlu membangun bangunan baru, membuat kamar baru dengan sisa kamar yang Sisa ada kamar saja. yang ada. Itu yang dikelola gitu, Pak, Dikelola ya? dengan baik karena saya melihat begini, misalnya di kampung saya banyak orang yang kerja di Denpasar gitu ya, ini rumahnya kosong, yang perlu pemeliharaan, yang biasanya pemiliknya akhirnya mengeluarkan biaya untuk listrik, mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan. Sementara di desa tersebut ada pengangguran dari pariwisata. Yang Kalau bisa ini diberdayakan dikerjasama sebenarnya, tinggal begitu kerjasama, maka akan terjadi kolaborasi bisnis namanya di situ. Tinggal kemudian dipasarkan lewat internet, begitu nanti datang tamu dan sebagainya, dibagi, Transaksi bisa desanya terjadi. dibagi sedikit, si pengelola dari pariwisata itu, kecamatan pariwisata itu dibagi, yang memiliki dibagi. Maka apa yang terjadi? Rumah yang tadinya menjadi beban bagi pemiliknya, itu menjadi aset, menjadi keuntungan. Begitu juga tadinya masyarakatnya yang sedang menunggu naik kapal biasanya, sedang menunggu ke hotel, Berangkat keluar. ini bisa bekerja sambilan di sini. Desanya juga dapat, karena desanya kan menjaga keamanan dan sebagainya, dapat sedikit. Ada pembangunan untuk pura, untuk jalan nanti, untuk perbaikan-perbaikan di objek-objeknya nanti di sana. Ini akan menarik sekali. Berarti itu sinergi untuk menciptakan satu lapangan Pekerjaan baru baru di desa, sebenarnya. apalagi kalau ada turun tangan pemerintah lebih bagus lagi. Baik, ini masih menarik sekali, tapi kita harus jeda sebentar ini, Pak. Dan pemirsa, tentu jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pemirsa Bali TV, kita kembali masih dalam dialog membangun Bali yang gemilang. Dan saat ini kita berada di era baru sebenarnya. Satu, memang globalisasi. Kedua, kita berada di era Digital. Dan ini masyarakat ekonomi ASEAN kan juga sudah terjadi ini, Pak. Ya. Ini kalau Bapak lihat tadi peluangnya, potensinya di desa luar biasa. Sebenarnya SDM-nya pun ada, dan kalau ada tokoh-tokoh yang datang ke desa dan memberikan sharing ilmu pengetahuan, itu tentu akan membangkitkan semangat pemuda desa tentunya ya. Nah, kalau kesiapan kita ini untuk MEA ini sebenarnya gimana, Pak? Begini, kita mempunyai sebenarnya yang disebut dengan baby boomer. Baby boomer ini artinya kita mempunyai potensi luang banyak tentang sumber daya manusia. Namun di balik itu, kita juga akan dilanda oleh next trend atau tren selanjutnya, yaitu adanya penggunaan sains dan teknologi. Penggunaan yang namanya mesin generasi kedua. Yang disebut mesin generasi kedua ini adalah mesin otomatis. Banyak nanti akan terjadi hal-hal yang mempergunakan mesin otomatis, banyak yang akan mempergunakan sains dan teknologi, termasuk pertanian tadi yang saya sebutkan tadi. Pertanian itu harus semestinya mulai mempergunakan teknologi, misalnya ya melihat hara tanah, ya tidak bisa hanya memperkira-kirakan saja, tapi kita ada alat tesnya. Terus kemudian bagaimana caranya efisien, efektif untuk menyiram, mungkin pakai selang, pakai diper segala macam, sehingga lebih efisien, efektif, tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk sehari-harinya, tinggal dari kursi sambil ngopi gitu. Tinggal Ini di switch on tinggal sudah langsung jalan. gitu. Terus termasuk pemupukannya di tangkinya aja dipupuk. Terus on lagi, hidup lagi. Berarti harus ada Selang dipernya itu, selangnya yang dibolong-bolongin di itu. Artinya itulah salah satu contoh penggunaan teknologi yang harus. Nah, kemudian pasca panennya juga kita harus siapkan juga, yaitu sistem bagaimana
menjadi berkekuatan bertahan lama untuk buah-buah yang tidak laku dijual pada saatnya, sehingga pada musimnya biasanya banyak sehingga harga turun. Ini bisa dimanfaatkan untuk industrinya, di mana pengalengannya harus benar, packagingnya harus benar, dan sebagainya. Nah, hal ini saya melihat ke depan kita perlu pendidikan yang lebih. Ya, maka saya minta sebenarnya kalau kita melihat secara Bali, ya kemarin Pak Jokowi sudah berbicara tentang bagaimana pemerataan terjadi melalui ada tol laut, infrastruktur dan sebagainya. Kalau saya melihat juga Bali juga perlu begitu. Tidak hanya infrastruktur tol dan jalan yang lebih memadai ke daerah utara, ke daerah timur, ya, termasuk juga mulai menekan pertumbuhan-pertumbuhan yang di daerah yang terlalu tinggi. Misalnya kayak di selatan ini terlalu tinggi, ditekan dulu sedikit, didorong yang di daerah selatan, di daerah utara, atau di daerah timur, atau di daerah barat, sehingga terjadilah nantinya pemerataan itu. Kalau kita berbicara melihat potensi-potensi ini, sehingga tidak kalau kita kerjakan maka ini tidak berpotensi nantinya menjadi instabilitas, karena instabilitas itu terjadi ketika Gini rasionya terlalu tinggi, artinya yang kaya dengan yang miskin ini sangat berbeda. Nah, oleh karena itu pemerataan itu penting. Yang kedua, kita punya kewenangan sebenarnya, atau punya kesempatan sebenarnya, banyak pekerja-pekerja asing sekarang di Bali ini yang sebenarnya belum disambungkan saja. Kalau mereka disuruh untuk memberikan pelajaran gratis bahasa Inggris ke desa-desa, diminta untuk setiap minggu misalnya, diminta 2 jam setiap minggu, mereka akan dengan senang hati ke satu desa untuk memberikan pelajaran bahasa Inggrisnya. Kemudian desa hanya menyiapkan, tidak perlu macam-macam disiapkan, ya, kasihlah plakat gitu, print-printan penghargaan dari sebuah desa bahwa Mr. John pernah mengajar bahasa Inggris di desa kami dari tahun sekian ke tahun sekian, gitu, kepada pemuda kami. Maka ini akan menjadikan kesiapan kita terhadap MEA yang tadi disampaikan, kesiapan kita terhadap globalisasi, itu akan bisa kita lakukan. Dan itu hanya memerlukan improvisasi, ide, dan komunikasi. Jadi kalau biayanya, saya rasa setiap desa mempunyai wantilan. Sudah ada wantilannya, sudah ada tempat untuk mereka berkumpul. Tinggal sekarang digunakan, berdayakan. Dan kita juga melihat bahwa kalau mereka biasanya interaksi antara luar dengan kita, maka mereka juga tidak hanya membawa bahasa Inggris, tapi mereka akan membawa ide-ide baru yang mampu untuk menggerakkan masyarakat tersebut lebih berdaya, lebih mampu untuk mengetahui persaingan ekonomi di seluruh kawasan di MEA yang tadi, sehingga akhirnya nanti informasi-informasi ini sebagai bahan untuk masyarakat di desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada untuk memenangkan persaingan ini, atau paling tidak untuk sinergi dalam persaingan. Sinergi dalam persaingan itu biasanya win-win kalau kita benar itu. Tapi kalau kita salah, kita akhirnya menjadi kita yang lose, kita yang dibawa terus, kita menjadi budaknya terus. Tapi kalau mereka datang membawa bahasa Inggrisnya, mereka memberikan informasi tentang kebutuhan mereka, tentang bagaimana caranya ekspor dan sebagainya, ini akan menarik dan ini akan menjadi win-win. Dan mereka juga menginginkan sebenarnya dalam masa akan datang itu persaingan itu, atau sebenarnya kalau orang-orang dibilang proxy war, saya lebih cenderung kepada bahwa sebenarnya persaingan ke depan itu win-win, tidak lagi win-lose kayak perang gitu. Yeah. Nah, mereka diuntungkan, kita diuntungkan gitu. Ini yang akan terjadi kalau dalam perekonomian yang komunikasinya bagus gitu. Sehingga nanti di desa saya harapkan itu bisa terjadi. Dan saya lagi mendekati beberapa kepala desa untuk melakukan ini dengan biaya murah, karena itu hanya komunikasi, ya. Mereka menyediakan tempat yang memang sudah tersedia gitu. Malah kalau nggak kepake, wantilannya sering nggak kepake, malah jadi sarang laba-laba karena tidak dimanfaatkan yang sudah ada gitu Pak, ya. Terus dan tentunya mereka
Bule itu kan kalau datang itu paling mungkin beli kelapa muda dan sebagainya, perekonomiannya jalan. Semakin bergerak. Apalagi ngajak temennya ke sana kan. Iya, jadi sinergi mutualisme itu yang ini benar-benar ide solusi, sehingga pemirsa yang menyaksikan tentunya akan mendapatkan sebuah pemahaman baru bahwa MEAS itu sendiri bukanlah sebuah ancaman, tetapi bisa dijadikan justru alat untuk memotivasi, meningkatkan kualitas diri kita, kualitas pengetahuan kita, dan juga kesiapan kita untuk bekerja sama dengan pihak asing dalam hal ini, Pak ya. Dan tadi Bapak sudah melakukan pendekatan ke beberapa kepala desa. Ya. Dan ke depan pasti ini akan menjadi sebuah bola yang bergulir sehingga benar-benar desa itu bisa digiatkan gitu, Pak ya. Benar. Jadi begini, ini kan kita tahu bahwa kalau kita menggaji mereka, seperti saya bilang tadi, kita mungkin tidak mampu karena gajinya dolar, ya. Tapi mereka tidak, pada posisi mereka dari orang luar, kalau mereka sudah cukup punya pekerjaan, ya, mereka itu akan sangat dihargai ketika mereka melakukan program-program sosial. Apalagi kalau kita kasih selembar kertas, kalau selembar kertas kalau di print paling banyak mungkin zaman sekarang itu 5.000 sudah bagus gitu ya. Plus mungkin belikan plakatnya yang agak sedikit antik gitu lah, kira-kira cost-nya 25.000 lah untuk mereka. Mungkin kalau mereka 3 bulan di desa kita, kasih. Hanya itu cost-nya. Dan mereka, penghargaan ini juga kalau tidak bisa dibeli dengan uang bagi mereka. Dan ini merupakan catatan sejarah sepanjang hidupnya, bahkan kepada anak cucunya, bahwa dia sempat berbakti, misalnya ke desa saya, gitu, desa Tajun, sempat berbakti di desa Tajun. Nantinya, anak cucunya itu, wah kakek saya pernah ke desa Tajun ini, saya mau lihat, saya mau lihat ada apa sih di desa Tajun kok kakek saya sampai begitu gitu loh. Ini repeat daripada turisme dan sebagainya. Jadi kalau kita menghadapinya MEA ini banyak cara kalau kita meningkatkan SDM kita, ya, dengan tidak berbicara uang terus itu, nggak ada biaya dan sebagainya. Tapi cara-cara inovasi, cara-cara yang lebih kreatif bisa kita kembangkan untuk membangun sumber daya manusia kita. Karena kuncinya dalam MEA nanti adalah sumber daya manusia. Karena saya bilang tadi, mesin generasi kedua, ya, otomatis semua nanti harus ada yang operatornya yang harus mempunyai sumber daya manusia yang bagus. Menerapkan sains dan teknologi dalam bertani juga harus menerapkan ilmu pengetahuannya, teknologinya. Kalau ini tanpa dibekali juga dengan masyarakat kita sumber daya manusia yang tidak dibekali dengan pendidikan, ya kita akan kalah juga. Dan mudah-mudahan nanti kalau sudah dibekali maka terjadi win-win mutualistis yang tadi itu yang saya harapkan nantinya. Iya, ini berarti sebenarnya kan peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini. Di samping juga giat dari pemuda yang saat ini kan kita tahu nih Pak Demer, pemuda di Bali ini luar biasa. Jadi pengetahuan dan wawasan mereka dan juga rasa kecintaan terhadap budayanya itu kan sebenarnya masih sangat kuat. Jadi tidak bisa ditampikan bahwa peran pemuda dalam hal ini bisa diberdayakan, Pak. Nah, pemerintah kira-kira dalam hal ini peran apa yang bisa diambil untuk mempercepat ide Pak Demer tadi yang luar biasa itu? Iya, gini, kalau kita melihat pemuda kita, ya, kalau yang saya lihat ngebut dan sebagainya, itu adalah ekspresi dari kreatif mereka. Karena mereka tidak ada penyaluran, tapi kalau ada penyaluran, yakin saya mereka akan kepada kreatif-kreatif yang positif. Gitu. Tapi kalau tidak ada penyaluran, maka ya dia mencari-cari kreatif. Apa sih yang kayak saya kerjakan ini, hari ini nganggur saya di rumah, gitu. Malam ini saya nganggur di rumah, ya udah, apalagi punya motor, starter motor, standing segala macam, kebun arah sana. Iya, tapi kalau punya kreatif sendiri, umpamanya ada yang mementoring, seperti halnya tadi ada pengalaman-pengalaman yang diberikan, terus kemudian bagaimana nantinya bersaing ke internasional, bagaimana kita berbicara tentang ekspor, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka diskusinya akan banyak ke situ, dan mereka akan berpikir otaknya untuk inovasi. Oh, apa sih yang akan saya kerjakan? Nah, inilah yang sebenarnya menyebabkan, kalau boleh kita bilang, Jepang sangat maju, Cina mulai sangat maju, karena mereka, kalau saya lihat, mereka lebih banyak kreatif-kreatif yang positif disalurkan. Kalau kita terus terang ini, untungnya ini sekarang ini pilkadanya banyak yang pilkada udah mau serentak.
Kalau enggak, obrolan anak muda tentang politik aja terus. Padahal di sebelah sana, di Cina, di Singapura, di Jepang, mereka udah bicara, negara mana yang kita akan ekspor hasil pertanian kita? Kemana ngekspor lada yang mahal? Bagaimana caranya ngekspor? Bagaimana memasuki negara Indonesia misalnya? Tapi kalau sekarang, saya lihat obrolan teman-teman karena tidak adanya mentoring, tidak adanya perhatian di desa, ya mereka mau tidak mau, suka tidak suka, ketimbang mereka nganggur, mereka akan melakukan hal-hal yang kreatif. Seperti hal yang tadi, bahkan itu membahayakan daripada jiwanya. Standing, kan itu Iya, kan itu betul. nggak ada, karena kalau mereka diberikan kesempatan-kesempatan untuk Jadi wadahnya yang yang harus wadahnya disediakan, Pak, ya. sediakan, terus pemerintah terjun ke desa, ya, subsidi mereka dengan baik. Ya kalau mereka kurang kurang guru, kurang mentoring, sediakan melalui anggaran. Kalau enggak, minta kepada pemuda, bukan, tokoh-tokoh di desa tersebut. Ini juga belum terjadi ini, saya lihat Belum ini pernah masih. dilakukan. Tokoh-tokoh misalnya ya, tokoh-tokoh di desa, saya yakin di desa, masing-masing desa mempunyai tokoh-tokoh yang mempunyai paling tidak 25 orang Setiap desa. setiap desa. Nah, gimana kalau seandainya sekarang setiap desa itu memanfaatkan tokoh-tokohnya untuk setiap minggu, umpamanya di desa tersebut ada semacam motivasi seminar tentang desa tersebut, bagaimana memotivasi pemudanya, diberikan pengalaman-pengalaman yang tokoh yang dari luar desanya tersebut untuk berbicara 2 jam barangkali di desa tersebut. Maka ini akan terjadi juga semacam yang di luar desanya akan lebih interaktif dengan teman-teman di desanya, yang di desanya mendapat ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru dari di mana si perantau itu tinggal, mungkin tinggal di Jakarta, mungkin tinggal di Surabaya, atau mungkin tinggal yang sempat ke luar negeri, pulang membawa berita-berita yang kelihatannya akan lebih kepada kegiatan positif, karena akan memotivasi, akan memberikan gambaran tentang mungkin tentang kota tersebut, mungkin tentang negara tersebut, sehingga akhirnya wawasan daripada pemudanya sendiri akan bergerak untuk mencapai, untuk dapat paling tidak mereka berpikir untuk bisa masuk ke pasar-pasar yang disampaikan tersebut. Bahkan tidak hanya itu, kalau mau nanti umpamanya mungkin kepribadian dan sebagainya ya, mungkin ada yang pernah di satu kota tinggal, mungkin pernah juga menjadi muridnya JRP umpamanya kan, Berbagi ilmu oke. di desa tersebut juga bisa terjadi gitu. Dan Untuk ini belum pernah digalakkan, Pak, ya. tinggal komunikasi. Tinggal komunikasi. Kalau Berarti saya lihat itu tidak memakai uang loh, itu tinggal benar komunikasi. Yang si pemberi ilmu akan senang, yang diberi ilmu akan menarik untuk di ini. Dan ini salah satu langkah sebenarnya untuk ajak Bali ya, karena kan kalau tadi sempat disinggung kalau masyarakat Bali itu sangat dikenal oleh dunia bahwa sangat tolerance, sangat welcome, sangat menerima baik siapapun yang datang kalau itu dari luar. Tetapi yang sama semeton Balinya kok ada agak bagaimana gitu mungkin Pak ya. Mungkin ini salah satu strategi yang bisa mungkin dilakukan untuk ajak Bali sehingga sesama Bali pun akan rukun paiketan gitu. Iya, itu kan mendekatkan sebenarnya. Kalau sekarang ini kita melihat kan ada kesenjangan di desa tersebut. Hampir semua desa lah hampir mirip ya. Kesenjangannya perantauan dengan ini kurang sering ketemunya sekarang ini. Kalau itu bisa dilakukan kan antara perantauan dengan di desanya tersebut akan terjadi ikatan yang lebih ini. Tidak hanya pada saat odalan itu, tidak hanya pada saat odalan di di Pura-Pura Kayangan 3, tapi pada keseharian-hariannya mereka berinteraksi. Di samping itu ada pahala yang akan diberikan oleh Tuhan kepada si perantauan, bahwa dia memberikan ilmunya kan. Dan biasanya ilmu kalau dibagi itu semakin bertambah. Berbeda dengan kalau kekayaan dibagi berkurang gitu ya. Nah, sehingga saya berharap nantinya menggerakkan, itu yang saya sebut menggerakkan perekonomian itu dari desa. Kalau soal nanti ada yang namanya bantuan pemerintah dan sebagainya, itu bonus untuk mempercepat gitu. Nah, tapi gerakan ini dikembangkan dari desa, karena
saya melihat juga ada beberapa desa yang disebut dengan desa wisata Iya. yang dikembangkan oleh pemerintah, yang top down. Akhirnya kan top down dia sediakan ini banyak yang nggak jalan juga. Gitu. Tapi kalau dibangkitkan dari desa tersebut, kemudian dibumbuin lagi dengan ini akan lebih cepat perkembangannya. Berarti motornya memang sebenarnya memberdayakan desa setempat begitu Tempat Pak ya. lebih banyak bangun dulu di bawahnya, kemudian nanti istilahnya pemicunya lebih dikuatkan lagi, itu menjadi besar Gerakan langsung itu. besar. Dan di desa itu sangat menarik sekali, ya. Dan sebenarnya di desa kan ada STT seketuruni-turuni dan ada PKK setempat, itu iya. mungkin bisa digalakkan juga Pak ya. Belajar narinya bareng-bareng, ya. Wisatawan yang ke desa, ada satu bonus yang wisatawan ke desa yang akan menjadi pengalaman yang dia tidak akan lupakan sepanjang masa. Nah Yaitu? itu ketika umpamanya ya ada orang menikah di desa, mereka diterima, undangan diterima dengan baik, dikasih makan, dikasih jajan, dilulukan di desa, bahkan si pengantin akan berfoto bersama gitu. Nah, karena di luar negeri kan kalau diundang orang itu kan harus bawa wine sendiri dan sebagainya. Ini belum lagi umpamanya ada kematian, ada ngaden, sebuah atraksi, libatkan mereka secara langsung. belum lagi odalan, mereka melihat bagaimana iring-iringan kita dan sebagainya. Ini sebuah atraksi yang gratis. Ya, begitu orang banyak berkumpul melakukan ini, belum ada tari-tarian yang gratis di desa yang lagi sedang, ini bonus yang mereka dapatkan ketika mereka beruntung kalau pas ada di desa tersebut tanpa harus mereka membayar. Kan kalau sekarang kan kalau di tempat-tempat wisata kalau mau nonton tari-tarian kan masuk bayar. Iya, kena retribusi. Nah, distribusi. Nah, kalau lagi orang ngaben, belum dapat kopinya, belum dapat tehnya, dapat makannya, dapat terima kasih, nonton. Bayangin itu. Dan terlibat langsung, jadi benar-benar merasa berinteraksi. sebagai masyarakat setempat, Pak ya. Dan dia dapat juga kalau ada orang Hanten, dapat foto di sebelahnya orang Hanten. Ya, yang nanti dibawa ke daerahnya, ke desanya, ke kampung dia di sana gitu, di Eropa di mana, ini menjadi pajangan yang menarik di pajangan di rumahnya. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi kalau saya melihat sedikit saya terangkan ya tentang wisata sedikit ini. Wisata sekarang ini sangat global, ya. Yang disebut global itu sangat global itu hampir semua sama kok sebenarnya yang sekarang ini. Hanya berbeda apa? Pasir dan ombak. Selebihnya apa yang sama? Ada kolam renang, ada villa, ada spa, ada restoran. Baik itu di Maldives, di Phuket, di Hawaii, di Kuta, di Nusa Dua, di Sanur hampir sama. Tapi kalau ke desa lain lagi. Ya, kalau di desa daerah pegunungan itu diajak ayam kampung dan sebagainya. Kalau di desa di daerah pinggiran di pantai itu diajak ngalih cari buit-buit, cari lindung. Ini akan hal yang sangat menarik. Bagaimana seorang melihat ngambil lindung gitu di pematang sawah dan diikutkan dalam proses itu pasti menarik sekali. Menarik sekali. Nah, itu ke depan trennya. Baik, pemirsa, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Masih bersama Bapak Demer yang ini betul-betul Pak Demer ini sudah melakukan sehingga tadi ketika proses dialog itu benar-benar hanya menceritakan yang sudah dikerjakan Pak ya. Dan satu pertanyaan ini Pak, pertanyaan terakhir, ini kan potensi desa, kemudian keragaman sinergi yang bisa dibangun untuk bisa jadi satu wadah wisata baru yaitu pariwisata desa. Itu sudah tadi kita bahas dan sudah didengarkan oleh pemirsa Bali TV. Nah, kira-kira kalau itu terjadi Pak, seberapa besar dukungannya atau supportnya terhadap pembangunan Bali yang gemilang itu tadi? Begini, kalau itu terjadi, maka seperti yang saya bilang, kan di desa ini ada 70% penduduk kita itu di desa. Maka kita sudah mampu mengangkat perekonomian yang 70% itu. Nah, jadi saya melihat begini ya, ini sesegera mungkin sebenarnya kalau pemerintah mau benar-benar involve, mau terlibat dalam pembangunan desa ini, di mana bangkitnya pertumbuhan pertanian dan pariwisata, maka harus dibentuk semacam bina desa. Bina desa ini mungkin ada satu sarjana yang membina desa tersebut, di mana ini akan menghubungkan komunikasi kepada pihak luar yang mau untuk memberikan ilmunya kepada desa tersebut,
baik itu ilmunya di bidang pariwisata, baik ilmunya meningkatkan sumber daya manusia, maupun meningkatkan efisien, efektif untuk bertani. Nah, kalau ini sebenarnya potensinya semua ada. Orang pariwisata ada di desa tersebut, tokoh-tokoh yang mumpuni dari desa tersebut ada. Terus kemudian banyak ekspatriat yang bekerja di lingkungan hotel-hotel yang sebenarnya sangat kepingin terjun ke desa. Jadi sekarang siapa yang mengkomunikasikannya ini dengan baik? Siapa yang memanage ini dengan baik? Nah, ini yang diperlukan. Nah, kemudian baru dari situ kita akan memetakannya bagaimana kemudian berbicara infrastruktur. Bagaimana kemudian kita memberikan suprastrukturnya, membuat aturan-aturan yang misalnya ya aturan-aturan yang mengikat juga kita penting buat. Misalnya apa? Bagi bisa ekspat yang bekerja di Bali harus mengabdikan dirinya minimum 4 jam dalam sebulan gitu ya. Sehingga mereka juga ada moralnya ada, tapi rasa untuk mereka sosialnya juga ada. Jadi dibatasi oleh aturan, juga kemauan dia. Nah, sehingga ini akan merupakan kekuatan baru dalam menghadapi MEA itu sendiri. Saya ingatkan lagi bahwa wisata desa, pertanian yang efektif, efisien, sumber daya manusia, kita mesti kita tingkatkan dengan cara-cara sebenarnya kalau boleh dibilang tidak memerlukan biaya sama sekali, hanya memerlukan komunikasi yang baik antara sesama ini. Ini yang saya harapkan dan saya yakin kalau itu bisa dilakukan bersama-sama, kekuatan kita sangat luar biasa, maka otomatis kita akan memenangkan persaingan atau paling tidak kita menjadi bangsa yang setara dengan bangsa lain di ASEAN ini yang disebut dengan persaingan MEA tersebut. Baik, jadi ini PR-nya nyata Pak ya. Ini benar-benar menarik sebenarnya, saya ingin masih terus melanjutkan namun kita dibatasi oleh waktu pemirsa dan kita di penghujung dialog mungkin ada closing statement dari Pak Demar. Iya, saya berharap pemuda-pemuda di desa mulai menggalakkan terhadap dialog, terhadap komunikasi, terhadap kreativitas untuk melihat potensi-potensi yang ada di daerahnya, mengumpulkan potensi-potensi yang di daerahnya, dan kebetulan sekarang eranya era digital, ini sangat memungkinkan sekali semua orang untuk mampu mempromosikan desanya, untuk mampu mengangkat potensi desanya menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Dan saya lihat teman-teman di Bali sangat kreatif. Teman-teman di Bali hampir semua mempunyai Facebook, teman-teman di Bali hampir semua mempunyai smartphone. Maka dari itu pergunakan smartphone dengan baik, kemudian lihat potensi di desa, kemudian kita bangkit bersama. Dan mudah-mudahan juga pemerintah turun lebih banyak ke desa untuk membangkitkan pemuda-pemudi kita di desa. Selamat untuk menyelusuri tahun yang ke depan ini, semoga kesejahteraan kita semakin meningkat di tahun-tahun ke depan. Dan juga tentunya dialog ini pasti akan memberikan suatu hasil yang lebih dari tahun-tahun yang sebelumnya. Astungkare Pak ini. Baik, demikian dialog kita hari ini bersama Bapak Demar, tokoh Bali, putra Bali yang juga sudah berkiprah secara nasional, dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam Indonesia.